Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Bergabung kembali dengan kami di Instagram Live Karyadi dengan saya Dr. Muhammad Ali Akbar. Senang sekali pagi hari ini menyapa Anda, sahabat sehat semua yang sudah bergabung di Instagram Live RS Karyadi. Dan hari ini saya sudah bersama Dr. Aris Catur Bintoro, spesialis neurologi konsultan. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Mas Ya. Ali. Sehat ya, Dok? Kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Baik, sahabat sehat, pagi hari ini kami akan berbincang dan berdiskusi tentang materi yang sangat menarik ya, dan ini banyak sekali stigmanya di masyarakat. Mungkin dari sahabat sehat juga memiliki pertanyaan. Silahkan ditulis di kolom komentar, akan saya bacakan satu persatu dan kami bahas dengan Dr. Aris. Pagi hari ini kami akan membahas mengenai epilepsi. Wah, begitu ya, Dokter ya. Nah, Dok, untuk memulai diskusi kita pagi hari ini, Dok, apa beda epilepsi dan kejang, Dokter? Ya, ini satu hal yang menarik ya, Dokter Ali. Jadi di masyarakat memang kita selalu berkonotasi sama. Jadi epilepsi ya kejang. Kalau kejang itu mesti epilepsi. Jadi tentunya ada kesamaan dan bedanya. Jadi bedanya itu kalau epilepsi bentuknya tidak selalu kejang. Epilepsi tidak selalu kejang. Kejangnya maksudnya kejang itu kan ada bentuknya tonik kaku gini, Oh, iya. gitu. Ada yang klonik kelojotan. Iya. Ada lagi bentuknya yang kejang-kejang kaku ngangkat-ngangkat seperti itu. Itu bentuk-bentuk yang sering ada. Tapi ada juga bentuk yang tidak bentuk seperti kejang. Tiba-tiba seorang anak menjadi terdiam, gitu, kayak bengong seperti itu. Itu juga suatu serangan epilepsi. Epilepsi. Kadang-kadang ada juga menarik lagi seorang pasien tiba-tiba seperti bingung, buka nutup pintu, jalan mundar-mandir selama kira-kira 2-3 menit. Setelah selesai ditanya, Bu tadi ngapain? Aku ngapain ya? Dia nggak tahu. Nah itu contoh-contoh bahwa epilepsi tidak selalu bentuknya kejang tadi. Jadi seperti itu. Karena sekali lagi tergantung dari bagian otak mana yang terlibat dalam serangan tersebut. Gitu kira-kira. Berarti kejang itu salah satu bentuk saja Ya, Dokter? betul. Salah satu bentuk Ya, dari ya, epilepsi. dari manifestasi dari epilepsi. Manifestasi epilepsi. Ya, Jadi orang kejang itu ya mungkin bisa epilepsi, bisa tidak ya. ya, karena ada bentuk lain ya. Ada bentuk lain tadi. Kejang tetanus itu bukan Tetanus, epilepsi ya, ya. epilepsi, ya. Exactly. Berarti gangguan perilaku itu juga bisa termasuk ada salah satu Ya, bentuknya. jadi ada bentuk gangguan perilaku yang kita lihat ya. Kalau pada anak-anak itu ada gangguan perilakunya yang memang sangat lamatan, itu menjadi suatu kayak bagian dari manifestasi dia seperti itu. Tapi pada epilepsi tadi ada gangguan perilaku hanya beberapa detik aja. menit saja. Oh, begitu. Setelah itu dia sadar. Sehingga kadang-kadang pun saat dia tidak sadar itu, dia juga melakukan sesuatu yang terkait misalnya di saat di mall dia ngambil barang, masuk tas, ngambil barang, dia nggak sadar itu. Saya tanya, ini ngapain? Saya nggak tahu. Nah, gangguan perilaku itu sifatnya sementara saat terjadi serangan tadi. Betul. Jadi secara harfiah atau kata gitu, apa itu definisinya dari epilepsi? Ya, jadi epilepsi itu suatu, kalau kita sebut sebagai hal yang lebih singkat adalah adanya bangkitan listrik ya di otak ya. Listrik itu terjadi secara eksesif ya, artinya berlebih. Dan kemudian itu bisa saja dari bagian otak awalnya tertentu atau semua bagian otak yang kemudian akan bermanifestasi sebagai suatu bentuk bangkitan tadi. Jadi kejadiannya selalu spontan tanpa provokasi. Itu, ya. Jadi itu hal-hal yang menjadi salah satu ciri dari suatu epilepsi tadi. Ya. Secara umum, Dokter, misal nih dari sahabat sehat mau tahu nih keluarga saya ada epilepsi atau itu gejalanya seperti apa, Dokter? Gejala klinis yang paling umum saja. Iya. Jadi yang penting bisa dia menjadi suatu patokan bahwa serangan epilepsi itu terjadi tidak lama, biasanya hanya 1 menit, maksimal 3 menit ya. Serangannya sifatnya berulang sama. Ya, jadi misalnya suatu saat dia tiba-tiba terdiam, kemudian wajahnya noleh ke kiri, tangan ikut ke kiri seperti itu, lalu kejang, itu seperti itu. Atau kalau enggak tiba-tiba dia bengong sebentar, anak-anak misalnya sedang mengikuti pelajaran bu guru di kelas itu, tiba-tiba dia terdiam selama 1 menit kira, habis itu dia nyambung lagi. Kadang-kadang guru bilang, Bu, kesaran putrinya sering bengong ya, ngalamun. Nah, itu juga bagian dari. Jadi sifatnya kejadian sifatnya sesaat,
kemudian juga apa namanya akan berulang ya seperti itu. Ya. Iya, oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari sahabat sehat di Instagram lagi. Dari @nurfahwa. Anak epilepsi apakah nanti jadi cerebral palsy? Ya. Bagaimana itu, Dok? Apakah anak epilepsi bisa jadi cerebral Iya, palsy? Jadi ada konotasi yang mungkin perlu kita bedakan dulu. Ini sebenarnya ya Pak menjawab teman-teman bagian anak sebetulnya Iya, yang lebih sebenarnya. pakarnya ya. Pakarnya. Tapi kita coba bantu. Jadi antara cerebral palsy dengan epilepsi kan berbeda ya. Cerebral palsy komponennya ada epilepsinya. Oh, kan ada Tapi jadi di cerebral palsy itu sekitar 30%, 25% mereka mengalami epilepsi. Tetapi orang epilepsi belum tentu tentu cerebral cerebral palsy palsy. seperti itu. Jadi SIP itu kan kalau tidak salah itu terjadi gangguan di otak saat otak sedang mengalami pertumbuhan baik yang di dalam kandungan, kejadiannya saat dia dilahirkan maupun saat sampai usia di bawah 5 tahun 4 tahun kalau ada infeksi trauma, terutama infeksi seringkali menyebabkan nantinya cerebral palsy ya. Tapi kalau anak epilepsi terus. Epilepsi terus. Ya, niatnya udah epilepsi jadi dan niat SIP saya. Sudah ada gangguan Beda, iya. Iya. Ini selanjutnya mungkin bisa menjawab ya tadi pertanyaannya ya. Ini Iya. selanjutnya pertanyaan lagi dari Ika Safitri. Apakah epilepsi bawaan lahir? Wah, ini terkait juga nih pertanyaan saya. Sebab epilepsi itu apa, Dok? Gitu. Ini Iya. nyambung ini. Iya. Sebabnya apa dan apakah bawaan Iya. lahir? Ya, jadi dari apa namanya hasil penelitian, hasil pengkajian ini disampaikan oleh ILAI. Ya. Jadi suatu kita ada klasifikasi epilepsi yang terakhir tahun 2017. Di situ jarumnya juga ada etiologinya. Oh, ada. Etiologi macam-macam. Pertama ada idiopatik. Idiopatik artinya tidak diketahui, tidak tahu. Tapi idiopatik itu jangan kaget, sering dikaitkan dengan genetik. Gennya. Tapi kalau gen berarti diturunkan. Ya. Ada beberapa jenis epilepsi memang ada kelainan bawaan di otak, ternyata itu diturunkan melalui gen tertentu seperti itu. Seperti anak yang tadi, absen tadi juga ada gennya. Kedua ada juga penyebab lain, struktur di otak. Ya, misalnya ada ibu hamil, kemudian waktu anaknya trimester kedua atau trimester satu itu ada bagian otak yang mengalami migrasi kan. Oh, migrasi. Jadi ada gangguan di situ, ada namanya cortical dysplasia dan sebagainya. Makanya seringkali kita epilepsi vokal pada anak itu. Ada juga sebab lain lagi pada dewasa itu nanti ada juga epilepsi karena stroke dan lain sebagainya. Ya, berarti epilepsi ini bisa bawaan lahir, bisa didapat juga ya? Iya, bisa jadi Bisa didapat seperti juga. kasus yang banyak dioperasi itu kan. Iya. Teman-teman bagian pada saraf itu misalnya epilepsi lupus temporal karena sklerosis hipokampus ya. Nah, betul, itu banyak harus dapat waktu lahir tidak. Waktu lahir. Ya, tidak ada. Baik, wah ini ramai ini sepertinya pertanyaan kita ya. Jadi ada lagi @husnul Hulfi, epilepsi efek dari benturan apakah bisa sembuh? Ini mungkin ya saya menafsirkan. Jadi pasien ini dulunya pernah ada benturan gitu atau trauma kepala terus jadi epilepsi, mungkin seperti itu. Apa bisa sembuh gitu? Iya, ini ada beberapa jenis gangguan di epilepsi karena struktural itu tadi. Yang didapat tadi seperti itu. Iya. Kalau kita di trauma itu kepala itu kebanyakan apa ya, Dokter Ali? Ada seringkali nanti ada kontusio gitu. Kadang ada perdana otak seperti itu. Jadi prinsip kalau nanti terjadi suatu jaringan otak yang mengalami lesi atau mengalami gangguan di situ, strukturnya terganggu, di kemudian hari memang bisa bermanifestasi sebagai bagian-bagian jaringan yang bisa memicu terjadi suatu bangkitan. Tapi itu tidak selalu. Jadi lokasi di mana benturannya. Jadi nanti kejangnya kadang ada yang muncul saat terjadi trauma tadi. Jadi misalkan karena trauma 1 hari 3 hari kemudian ada kejangnya, itu terkait namanya episode bangkitan akut simptomatik seizure seperti itu. Tapi kalau nanti istilahnya sudah berulang lagi, muncul lagi kira-kira setengah tahun kemudian itu, setahun kemudian muncul lagi, berarti itu sudah jaringan tadi ditengarai menjadi fokus epilepsi. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, dokter, ini biar ada benang merahnya obrolan kita, saya kembali dulu nih ya.
apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk penegakan diagnosis epilepsi? Ya, tentunya untuk diagnosis ini banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama sebetulnya begini Dokter Ali, ada maaf masyarakat itu kan sekarang semua pakai HP ya. Iya, betul betul. Nah, HP kan bisa untuk cepat-cepat foto, Betul, bisa untuk video. Nah, maka kita seringkali menyampaikan pada keluarga pasien, entah orang tuanya, si kakaknya, tolong bila adik atau anaknya kejang, siap HP Siapa? di video. Di video. Nah, dari video itu kita tahu gambaran bentuk epilepsinya. Itu yang pertama. Jadi apakah kaku seluruh tubuh, apakah separuh dulu, itu nanti membantu teman-teman dokter-dokter di bidang yang menangani epilepsi ini akan memahami. Oh, ini epilepsinya vokal, satu sisi epilepsi general. Itu pertama. Itu. Yang kedua nanti dilakukan penunjang ini di rumah sakit. Harus di rumah sakit ya. Ya, EEG namanya. EEG itu rekam otak ya dokter? Ya, rekam EEG otak. rekaman otak. Ya, jadi nanti dipasang elektrod di kepala, biasanya untuk screening sekitar 20-30 menit. Jadi nanti kalau pas tepat waktunya, maka kadang-kadang ditemukan gelombang epileptik. Tapi kadang-kadang sering juga hasilnya alhamdulillah normal. Normal gitu. Yang ketiga, mungkin kalau dicurigai ada kelainan struktur otak, dilakukan imaging. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi pemeriksaannya harus komprehensif ya dokter. Harus dicocokkan Ya, antara klinis, betul, radiologis, betul, lalu pemeriksaan ya, listrik EEG, otak, EEG betul, gitu ya. seperti itu. Jadi baru istilahnya kita tegakkan ini ada fokusnya atau Ya. tidak ada fokusnya Ya. seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman atau sahabat sehat ini punya saudara atau keluarga gitu, kerabat yang menderita kejang atau epilepsi atau bangkitan, mungkin lebih baik segera diperiksa ya dokter ya, sebelum terlambat. Sebaiknya jangan menunda sampai kejangnya berulang-ulang, karena memang dampaknya kan banyak ya di bidang sosial, di pekerjaan sedang bekerja tiba-tiba jatuh kejang, nanti bisa masalah nanti. Iya, betul. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi nih, kembali ke laptop ya, nggak ada yang kembali ke Instagram Live. Ini sudah ada pertanyaan Wira Oktaviana. Dulu waktu kecil pernah step. Wah, ini buat yang nggak tahu step itu mungkin kejang demam maksudnya. Iya, Bahasanya step. Ya kan. Saat sudah dewasa, apakah bisa jadi epilepsi? Kejang demam. Iya. Apa bisa jadi epilepsi? Ya, ini hal yang menarik. Memang ada penelitian ya mengikuti ya. Jadi dibalik ya, pasien-pasien epilepsi ditanya waktu kecil ada kejang demam nggak, seperti itu. Ada juga yang berusaha mengikuti kejang demam diikuti, tapi nggak mengikuti sampai dewasa lebih lama, lebih gampang memang menanyakan. Jadi hasil penelitian itu memang didapatkan sebagian dari pasien-pasien epilepsi itu dulunya waktu kecil mengalami kejang demam. Mengalami kejang demam. Tapi kalau dibalik kejang demam jadi epilepsi, ya tidak. Ya, ya. Berarti ini riwayat ya dok. Riwayat, iya. Jadi kalau secara Ya, betul, kita tarik betul. mundur riwayatnya, berapa persen dok? Kira-kira? Ya tidak banyak. Tidak Ya. banyak, Ya, beberapa itu seperti yang banyak itu epilepsi lupus temporal. Lupus Ya. temporal ya. Ya, siklus hipokampus itu beberapa persen diantaranya memang ada riwayat. Iya, Ya. iya. Bahkan ada riwayat itu menguatkan diagnosis. Kalau ada riwayat. Ada riwayat. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Masalah. Wah, menarik juga itu dok. Jadi memang istilahnya tidak hanya klinis pada saat itu yang kita periksa Iya, untuk pasien iya, epilepsi iya. ya kan. Jadi riwayat pasien itu Iya, juga betul. sangat penting sekali. Ya, riwayat Ini masalah. ada pertanyaan lagi Sukron musisi gagal. Waduh. Ini kalau dia nggak gagal kita pakai nyanyi sekarang. Betul. Dok, kalau kejang saat tidur gimana? Solusinya dok? Wah, kejang saat tidur gimana? Iya benar juga ya dok. Ini kejang bener ya. Ya, kejang benar ini. Kalau tidur kejang benar betul loh. Kalau orang tidur pura-pura kejang nggak bisa. Iya, Dia nggak bisa. tidur Kalau dia soalnya. tidur ya dok ya. Berarti kalau dia pura-pura kejang bangun ya. Dia udah bangun dulu ya. Dia pura-pura kejang. Iya, jadi Solusi yang menarik sebetulnya kalau kita melihat dari originalitasnya istilahnya, orang kejang saat tidur itu berarti memang kejang beneran ya. Hampir tidak mungkin orang pura-pura saat tidur kejang, hampir tidak mungkin. Nah sekarang solusinya memang tentunya ini kita harus memastikan dulu ya kejangnya itu kejang yang dari sisi mana, apakah vokal apa general. Kedua dari situ nanti tentunya harus diatasi dengan obat ya. Dengan obat dulu. Obat-obat itu ada obat dulu namanya OAE, obat anti epilepsi. Sekarang dari sana ganti ASM, anti seizure medication, atau obat anti bangkitan. Ya. Obat ini bukan untuk menyembuhkan epilepsi, tapi menekan angka kejangnya. Betul, kejangnya dikurangi. Ya. Berikutnya lagi, jadi
diminta pertama tadi minum obat teratur tiap hari. Yang kedua juga mengetahui kira-kira pemicunya apa. Misalnya kecapean, itu stres karena pekerjaan, tugas-tugas sekolah, seperti itu. Itu juga bisa pemicu juga, Iya, itu iya. harus diatasi. Berarti stres dari pasien itu juga sangat Iya, kecil. iya, pada epilepsi berpengaruh. Saya kembali ke skrip dulu nih dok, biar Iya. ada benang merahnya nih yang kita diskusiin ya kan. Jadi sampai saat ini untuk pasien-pasien dengan epilepsi itu apa saja modalitas pengobatan yang Iya. bisa dijalani? Baik, kita di dunia kesehatan di bidang epilepsi ini tentunya banyak ranah yang harus dilakukan. Ya. Setelah terdiagnosis, setelah diketahui dipastikan oh ini benar epilepsi, kita tentunya akan melakukan suatu pengobatan maupun edukasi dan sebagainya. Kalau edukasi kita ada banyak di masyarakat ya, ada ada program Parprodi ya, epilepsi D, ada juga organisasi-organisasi yang mengikuti. Tetapi di sisi pengobatan itu ada pengobatan dari tingkat awal ya, jadi harus pasien mendapatkan obat anti kejang tadi, anti bangkitan. Itu ada yang zaman lama, era maupun obat-obat generasi baru ya. Jadi satu macam obat dulu dosis kecil, habis itu naikkan sampai 2 macam obat, kalau perlu sampai seterusnya ya, sampai dinyatakan apakah itu mulai kebal obat atau tidak. Kalau di bagian anak nanti ada teman-teman dokter bagian anak akan memberikan semacam diet ketogenik. Nah, diet itu ya baik digunakan untuk membantu menekan kejangnya. Tapi kalau yang udah kita lebih lihat lebih jelas sumbernya, ada kelainan di otak, maka ada teknik yang sudah berkembang lama di Indonesia, terutama di Semarang ini adalah dengan tindakan bedah epilepsi. Itu antara lain. Ya. Jadi tindakan pembedahan itu udah opsi paling terakhir gitu. Atau gimana? Iya, salah satu opsi Salah satu opsi yang kita anggap untuk saat ini termasuk yang diharapkan. Meskipun pada kenyataan tidak semua epilepsi bisa dioperasi, tidak semua ya, hanya beberapa yang ya memang itu pilihan yang terbaik. Iya, itu yang terbaik. Ya. Oke. Jadi banyak sekali ya dok ya sebenarnya modalitasnya, dan ya, itu bisa didapatkan ya kalau teman-teman dengan kerabat gitu atau sahabat sehat yang memiliki kerabat dan ini diperiksakan gitu ya, ke dokter, jadi sudah terdiagnosis gitu kan, jadi tidak mengobati sendiri gitu ya dok ya. Ya, sih kadang-kadang kan memang betul mereka konsultasi maaf ya ke orang pintar, enggak apa-apa sih kita seperti itu, tapi jangan lupakan obat-obat ya, seperti itu. Baik, ini selanjutnya kita kembali ke teman-teman dan sahabat sehat yang sudah di Instagram Live. Ada lagi pertanyaan dari @Amira Raifan. Raifan ini. Ya. Anak-anak riwayat epilepsi sudah pengobatan rutin, sudah dinyatakan bebas epilepsi, hasil EEG baik. Apakah saat dewasa bisa muncul kembali? Iya, memang ini satu hal yang menarik. Sering kita mengatakan di bidang epilepsi itu kata sembuh itu agak jarang kita nyatakan. Lain dengan orang misalkan sakit, misalnya usus buntu, kita operasi selesai, ya tak? Orang infeksi tertentu juga habis operasi, juga habis diobati juga bisa sudah sembuh. Tapi ada epilepsi penyakit kronik ya. Yang bisa kita katakan adalah kita bisa menjamin bahwa suatu saat epilepsi ini bisa dikendalikan sehingga bebas kejang sampai bertahun-tahun seperti itu ya. Nah, ada beberapa jenis epilepsi yang memang dia niatannya bagus banget. Jadi ada namanya epilepsi rolandik ya. Itu nanti epilepsi vokal, idiopatik ini sebetulnya, artinya diturunkan, tetapi kansnya itu niatnya sejak awal baik. Jadi diobati dokter siapapun ya dengan obat anti epilepsi dalam sekian setahun itu dalam beberapa bulan sudah mulai membaik sendiri. Nanti dia juga akan free of seizure. Jadi memang dia tidak akan kambuh lagi. Ada yang seperti itu, tapi tidak banyak. Yang kedua ada juga epilepsi yang memang kansnya akan membaik. Epilepsi yang absen tadi, anak-anak tadi itu dia mengalami bangkitan. Ada yang dua tipe itu, ada childhood sama yang juvenile. Yang childhood insya Allah akan baik. Jadi juvenile kadang-kadang bisa muncul lagi di kemudian hari. Ya, seperti itu. Yang penting kalau sudah bebas kejang, sudah stop obat, tetap hati-hati. Jadi tetap lebih disarankan untuk masih kontrol gitu ya, Dok? Kalau sudah tidak kejang, enggak usah. Tapi kalau suatu saat kok ada pas-pas lagi, kejang lagi, sebaiknya konsultasi ya, ke dokter.
Nah, ini mungkin buat sahabat sehat yang istilahnya melihat orang pada saat itu mungkin lagi jalan atau di mall kejang gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Iya, teman-teman iya, atau betul. keluarga di rumah Iya, gitu iya, kalau betul. melihat ada keluarga yang kejang? Ya, baik. Jadi memang ini menarik. Ini juga menyangkut stigma ya, stigma Iya. di masyarakat. Ada yang mengatakan, hati-hati itu busanya itu Nular. nular gitu. Ya, sehingga mereka minggir-minggir gitu lagi mau Iya, bantu malah membantu takut-takut takut ya. gitu. Ada juga yang acuh tak acuh. Ya. Tapi kita yakin banyak masyarakat masih aware ya, dan masih baik. Yang penting yaitu kejang itu berjalan tidak lama, kira-kira 2 menit, 3 menit selesai. Atau selesai dia akan napasnya napasnya terengah-engah ya, bisa akan tenang. Begitu sadar dia akan nyeri kepala dan sebagainya. Nah, saat kejang itulah kita menjaga saja, jangan sampai di tempat yang lalu lintas agak dipinggirkan seperti itu, ya kan, ya Mengamankan pasien. yang pasien. Ya. Kedua juga kalau bisa seringkali kadang-kadang orang sekitar itu memasukkan sendok atau apa itu ya, biar enggak lidahnya Biar dikit. nggak kegigit tuh. Malah sendoknya ketelan ya. Iya. Lu kalau apa sendoknya bisa bengkok itu malah. Jadi Lu kalau kejang itu kan Jadi luar sulap. biasa itu, seperti itu. Jadi saran kita jangan masukkan dalam mulut. Jangan ya, masukkan seperti dalam itu, mulut. ya. Jadi kalau jam belum selesai jangan langsung diminum ya, kadang-kadang Iya, dikasih iya. minum langsung minum ya. Iya. Kalau belum sadar penuh juga tidak baik. Biarkan dia selesai, kemudian diamankan. Kemudian kalau ada kadang-kadang kasihan ya, dia bawa tas, bawa dompet ya itu diamankan Diamankan. lah. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nanti akan berhenti sendiri. Jangan. Jadi memang apa namanya, memang butuh edukasi luas ini ya tentang kalau melihat orang kejang itu kita harus Ya, apa. betul, Karena betul, betul. memang jujur memang masih banyak mungkin ya salah satu sahabat sehat kita gitu ya kan juga takut gitu Ya, membantu ya. orang kejang itu ya. Iya. Waduh, ini mau ngapain Iya, nggak tahu iya, gitu ya iya, Dok iya, ya. betul. Ya, padahal kan sebenarnya simpel, kita amankan saja biarin Iya, dia kejang sampai iya, selesai gitu ya Dok ya. Betul. Iya, nggak usah dimasukin macam-macam tadi ya teman-teman. Nanti jadi sulap, tadi masukin sendok, sendoknya bengkok. Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat sehat ya. Ed Chandra apa nih? NRI. Chandra Mei. Awal mula mengidap epilepsi tahun 2020 sampai sekarang masih kumat-kumatan. Padahal sudah minum obat 4 jenis. Tapi kumatnya tidak kejang, hanya melantur. Ini bagaimana ini? Ya, baik. Emang ini cukup menarik. Agak jarang ya untuk kejang yang ngelantur, jalan mondar mandir ya. Kita mungkin nyebutnya otomatisme itu atau gangguan behavior ya, seperti itu. Jadi kalau memang ini murni hanya gangguan behavior saja, seperti itu bagian dari suatu bentuk bangkitan epilepsi. Jadi ada beberapa bentuk bangkitan. Sebenarnya kita perlu mengkaji kembali apakah murni hanya ngelantur saja atau ada yang lain. Ya, karena kita nanti perlu mengkalkulasikan ini maksudnya epilepsi yang vokal atau epilepsi yang lain. Yang vokal itu nanti obatnya ada beberapa pilihan. Dan tentunya memang tidak gampang sih sekarang memberikan obat, kasih obat A, kasih obat B, pasiennya mungkin sama, tapi ya satu obat A baik, yang satu harus obat B, ya seperti itu. Itu jadi bisa personalize memang seperti itu. Yang kedua mungkin kita Dr. Ali, kita perlu juga meminta kalau bisa dipastikan itu sumber kejangnya ada di mana. Kita cari, mungkin sampai imaging ya. Jadi memang pastikan. EEG-nya juga kalau bisa EEG yang sampai kejang. Jadi ditunggu gitu ya. Ya, jadi EEG-nya itu ada tuh kita punya alat ya, EEG-nya itu bisa merekam sampai 2 hari, sampai 3 hari ya, sampai ditunggu sampai kejang. Jadi kita tahu kira-kira sumbernya dari mana. Jadi benar-benar bisa tahu vokalnya gitu ya, sisinya yang mana sehingga pengobatannya bisa sangat presisi gitu ya. Kira-kira. Oke, kita kembali lagi nih, ada pertanyaan dari @hafid Ko7. Wah, Ko7 apa Kodam? Kodam harimau ya kan. Saya membaca artikel yang menjelaskan jika mengalami kejang sel di otak kehilangan miliaran sel. Apakah benar? Iya. Sekali kejang. Memang ya Tuhan kita ya Allah sudah menciptakan otak itu memang pusat untuk berpikir, pusat untuk eksekusi dan sebagainya. Situ ada miliaran sel-sel neuron ya di otak seperti itu.
sebenarnya dengan perkembangan waktu dia kita waktu kecil maka sin upnya makin banyak sehingga anak makin pinter, makin terampil dan sebagainya. Jadi dengan perkembangan waktu makin lama maka nanti dia akan makin menurun. Nah, dengan kejang, apalagi kejangnya sampai lama, kejang sampai bermenit-menit sampai seperti itu, maka bisa berdampak pada kemampuan tadi. Jadi ya memang setiap kali bangkitan itu memang tetap ada efeknya gitu ya dokter ya, Iya. sama Ya, jadi dengan kalau ya kejang betul itu kalau kejang nggak sempat nafas toh. Kalau kejang pura-pura beda. Betul. Iya benar. Ada pasien ya, cewek itu maaf ya, cewek agak abigi lah, agak gitu ya. kejang nggak salah-salah saya. Nggak selesai. Itu kejang dia berhenti dulu, kamu berhenti sana, dia bisa pilot ganti, kejang lagi gitu. Kejang Jadi lagi, iya. kejang bisa berhenti sesuai permintaan itu kan. Itu kan kejang tertentu juga. iya. Itu sebutannya ada ya dokter ya, psikogenik gitu Ya, apa bukan? PNES. PNS. Pines. Psikogenik non epileptic seizure. Iya, jadi kejang buatan ya. Iya. Jangan ditiru ya sahabat sehat ya, misal minta iPhone gitu jadi kejang gitu ya misalnya. Salah sekali ya. Oke, ini mungkin karena terbatas waktu dokter, jadi mungkin sahabat sehat kita harus bacakan pertanyaan terakhir, apakah epilepsi bisa sembuh total? Iya. Ya, ini agak sulit menjawab ini. Total malah sulit nih pertanyaan Iya. terakhir. Lagi tergantung dari jenisnya. Ya. Ada diketahui tadi saya sampaikan ada beberapa jenis epilepsi yang niatannya dari sana, Iya, memang niatannya itu di sana. istilahnya dari organisasi epilepsi self-limiting disease. Self-limiting Jadi disease. self-limited lah. Jadi memang dia nantinya dan obat ringan dia akan sembuh. Dan saya belum sempat membaca ya apakah sudah sembuh tadi kambuh lagi atau tidak. Itu sangat jarang kambuh. Jadi hampir yang sembuh itu hanya pada beberapa jenis epilepsi. Yang lain bisa ditekan dengan obat. Tapi memang prognosisnya cukup baik. Ada beberapa jenis epilepsi tadi saya katakan yang absen tadi, yang anak bengong tadi, ada yang bagus setelah dewasa dia nggak muncul lagi juga banyak seperti itu. Tapi sebagian lain memang butuh obat, apa satu macam, dua macam dia masih butuh obat seperti itu. Tapi ada beberapa jenis epilepsi memang akhirnya misalnya pasca operasi itu juga ada yang sangat baik juga ada seperti itu. Iya, Ya. berarti Jadi kalau kita sembuh total kok nggak berani. Iya, bilang sembuh total itu susah ya dokter. Karena masih Iya. ada kemungkinan kambuh Iya, lagi di kemudian kekambuhan, hari dan iya. itu istilahnya faktor yang tidak bisa kita prediksi gitu kan. Lagi pada ingat jenisnya ya. Jenisnya lagi. epilepsi. Wah, terima kasih sekali dokter Aris. Ya. Ini sangat membuka khasanah sahabat sehat netizen dan kita semua yang hari ini bergabung di Instagram Live. Jadi memang epilepsi ini spektrumnya luas sekali ya dokter. Iya. Jadi memang harus dipahami bukan hanya untuk pasien tapi untuk keluarga. Terus jenisnya apa? Terus kalau misal memang sudah punya kerabat atau keluarga yang memiliki gejala seperti epilepsi, lebih baik langsung diperiksakan untuk Ya, ditegakkan betul, diagnosis betul. Ya. sehingga pengobatannya pun tepat sasaran gitu ya dokter ya. Apakah harus diobati atau bisa dioperasi gitu kan, atau terkontrol baik atau self limiting disease justru ya kan, malah bisa sembuh sendiri. Nah sahabat sehat, inilah apa namanya yang harus kita pahami bersama, bahwa untuk memahami epilepsi ini sendiri kita ya tidak bisa menganggap ini penyakit kutukan ya dokter ya. Bukan. Stigma zaman dulu. Dibilang kan Tapi ini betul itu di luar negeri masih ada. Masih ada yang Kita di bilang- desa-desa mungkin masih. iya, ini penyakit kutukan, kena santet gitu ya kan. Itu adalah stigma yang salah. Jadi memang epilepsi ini adalah penyakit yang sebenarnya bisa terkontrol baik Iya. ya untuk pasien-pasien yang bisa kita obati. Ya. Baik, terima kasih sahabat sehat yang sudah bergabung hari ini di Instagram Live RS Karyadi. Ya, saya Muhammad Ali Akbar. Saya Dr. Aris. Ya, kalau mau periksa kesehatan kita kemana dokter? Jangan repot-repot, jangan jauh-jauh. Ayo ke Karyadi aja ya. Ya, gitu. Sampai jumpa sahabat sehat. Ketemu lagi.